Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ade Yuniati sebagai dosen pembimbing dari mata kuliah Riset Akuntansi Berbasis Pasar. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Nur Anifah Hidayanti dan Siti Zulida Kusuma Fahmi akan memaparkan artikel penelitian yang telah kami lakukan dalam semester ini. Judul penelitian yang kami ambil yaitu pengaruh corporate governance, CSR, dan ukuran perusahaan terhadap financial performance pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi hal yang melatar belakangi kami dalam melakukan penelitian ini itu karena kinerja keuangan perbankan di Indonesia mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga perlu dianalisis faktor internal yang dapat mempengaruhinya. Selain itu juga, isu dari corporate governance seperti efektivitas Dewan Direksi dan Komite Audit masih menjadi perhatian penting mengingat beberapa kasus pengelolaan bank dan resiko keuangan. Di sisi lain, tuntutan terhadap CSR terus meningkat karena publik mengharapkan bank tidak hanya mencari laba, tetapi juga memberikan dampak sosial yang baik. Untuk ukuran perusahaan, itu juga mempengaruhi kemampuan bank dalam mencapai kinerja keuangan secara optimal. Next. Namun, hasil penelitian sebelumnya itu tentang pengaruh Dewan Direksi, Komite Audit, CSR, dan ukuran perusahaan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Dan juga dari objek penelitiannya, sebagian besar masih dilakukan di sektor manufaktur, serta penelitian periode pasca pandemi dari tahun 2021 sampai 2024 itu masih jarang dilakukan. Sehingga kami menganggap kenapa penelitian ini penting itu karena pertama, perbankan ini merupakan sektor vital bagi perekonomian karena uh, menjadi penentu kelancaran efektivitas ekonomi nasional, sehingga kinerja keuangannya menjadi indikator penting bagi kesehatan sistem keuangan. Dan yang kedua itu kinerja keuangan bank saat ini masih berfluktuasi. Fluktuasi ini menandakan bahwa profitabilitas bank tidak selalu stabil, sehingga perlu dianalisis faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhinya. Dan yang ketiga itu penting karena sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen dan investor. Sehingga kami tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank selama periode 2021 sampai 2024. Next. Jadi pada landasan teori yang kami ambil di sini ada teori agensi. Kami memilih teori ini karena variabel penelitian seperti Dewan Direksi, Komite Audit, CSR, ukuran perusahaan itu merupakan mekanisme pengawasan yang berfungsi mengurangi konflik antara pemegang saham dan manajemen. Jadi mekanisme ini memastikan keputusan manajemen sejalan dengan kepentingan pemilik, sehingga dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap financial performance. Untuk variabel Dewan Direksi ini merupakan pimpinan tertinggi perusahaan, yang mana hubungannya dengan teori agensi itu karena Dewan Direksi ini merupakan pimpinan tertinggi, jadi tentunya menjadi pengendali utama yang menurunkan konflik keagenan dan mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Sama halnya dengan komite audit, yang mana komite audit ini dibentuk untuk membantu pengawasan laporan keuangan, sehingga akan menekan agensi cost dan konflik kepentingan. Pada teori agensi juga
Agen itu sering dituduh mengejar kepentingan pribadi, sehingga adanya CSR menjadi salah satu cara untuk menunjukkan bahwa manajemen itu bertindak untuk kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Ukuran perusahaan itu biasanya memiliki struktur yang lebih kompleks dan biasanya memiliki resiko konflik agensi lebih tinggi. Dan untuk financial performance itu tujuan utama dari pemegang saham adalah peningkatan nilai dan profitabilitas perusahaan. Nah, ketika mekanisme pengawasan berjalan efektif, maka perilaku agen atau pihak manajemen itu yang tidak sesuai kepentingan dapat ditekan. Next. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan pengembangan hipotesis penelitian. Nah, hipotesis ini disusun berdasarkan teori hasil penelitian terdahulu serta hubungan logis antar variabel seperti dewan direksi. Untuk hipotesis pertama, itu semakin banyak dewan direksi, maka akan semakin beragam juga keahlian dan pengawasan yang diberikan. Nah, pengawasan dan keputusan yang lebih baik ini akan membuat operasional perusahaan itu menjadi lebih efektif. Nah, sehingga akan membuat laba perusahaan juga akan meningkat, yang tentunya laba itu juga berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Maka dari itu, bunyi hipotesis pertama kami yaitu Dewan Direksi berpengaruh terhadap financial performance. Selanjutnya, komite audit. Komite audit ini memeriksa laporan keuangan, mengawasi proses audit, dan mencegah kecurangan. Pengawasan yang kuat itu membuat laporan keuangan juga lebih akurat, sehingga manajemen menjadi lebih disiplin. Nah, ketika resiko kesalahan dan manipulasi rendah, perusahaan akan lebih stabil dan dipercaya investor. Hal itu juga akan berpengaruh pada kinerja keuangannya. Maka dari itu, hipotesis kedua kami berbunyi komite audit berpengaruh terhadap financial performance. Selanjutnya, hipotesis ketiga untuk CSR itu meningkatkan reputasi perusahaan dan membuat masyarakat lebih percaya. Kepercayaan publik ini akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Ketika loyalitas pelanggan ini meningkat, tentunya akan membuat laba juga menjadi naik. Hal tersebut akan berpengaruh pada kinerja keuangannya. Maka dari itu, hipotesis ketiga kami berbunyi CSR berpengaruh terhadap financial performance. Dan yang terakhir, untuk hipotesis keempat, itu ukuran perusahaan biasanya memiliki aset, sumber daya, dan akses pendanaan yang lebih kuat. Jadi semakin besar perusahaan, maka berarti kinerja keuangan menjadi lebih baik. Untuk itu, hipotesis keempat kami berbunyi ukuran perusahaan berpengaruh terhadap financial performance. Nah, dalam penelitian kami ini, kami berpacu pada 3 penelitian terdahulu. Yang pertama itu dari Sitanggang, penelitiannya di tahun 2021, judulnya Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Konstitusional terhadap Kinerja Keuangan. Nah, penelitian ini menjadi penelitian yang kami karena penelitian ini mendukung hipotesis kami tentang pengaruh komite audit dan elemen-elemen GCG lainnya terhadap financial performance. Nah, penelitian kedua ini dari Sinaga, Hidayat, dan Ningrum pada tahun 2024. Judulnya Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan di BEI. Penelitian ini menjadi acuan kami karena penelitian ini menguatkan variabel ukuran perusahaan
dalam metode penelitian kami. Dan yang ketiga itu penelitian dari Kopipah, Roni, dan Ernitawati di tahun 2024 dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. Penelitian ini menjadi acuan kami karena ini mendukung hipotesis kami bahwa CSR memiliki pengaruh positif terhadap financial performance. Next. Selanjutnya untuk metodologi penelitian kami di sini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui teknik analisis data untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang kami ambil itu berupa data sekunder yang dapat dilihat pada laporan tahunan dan laporan keberlanjutan pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk populasi kami berjumlah 47 bank yang termasuk dalam BEI selama rentang periode waktu 4 tahun, yaitu dari 2021 sampai 2024. Nah, pengambilan sampel kami dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yang mana di sini kami menetapkan 3 kriteria. Yang pertama itu bank yang terdaftar di BEI sepanjang 2021 sampai 2024. Yang kedua, bank yang tidak mempublikasikan laporan tahunan serta laporan keberlanjutan secara lengkap dari tahun tersebut. Dan yang ketiga, bank yang tidak menyajikan data keuangan dan keberlanjutan secara lengkap. Di sini kami mendapat sampel itu sebanyak 160 data. Selanjutnya untuk analisis data kami melalui statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Next. Di sini ada definisi operasional perusahaan variabel. Untuk variabel dewan direksi itu merupakan perwakilan perusahaan yang ada pada perseroan. Rumus yang kami gunakan dalam penelitian ini untuk mencari dewan direksi yaitu jumlah dari anggota dewan direksi dengan pengukuran skala berupa rasio. Yang kedua, komite audit itu menjalankan fungsi pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan, dan rumus yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah dari anggota komite audit dengan skala pengukuran berupa rasio. Untuk CSR, yaitu kewajiban yang perlu ditaati dan dibuktikan melalui tindakan nyata perusahaan. Rumus yang kami gunakan untuk mencari CSR dalam penelitian ini yaitu jumlah dari GRI yang diungkapkan perusahaan melalui laporannya dibagi dengan jumlah keseluruhan GRI di tahun GRI 2021. Skala pengukurannya sama berupa rasio. Untuk ukuran perusahaan yaitu gambaran besar dan atau kecilnya suatu perusahaan. Rumus yang kami gunakan untuk mencari ukuran perusahaan dalam penelitian ini yaitu dengan logaritma natural dari total aset dengan pengukuran skala berupa rasio. Dan yang terakhir, financial performance itu menggambarkan tingkat efektivitas perusahaan dalam mengelola dana serta sumber daya keuangannya guna menghasilkan keuntungan. Yang di sini kami menggunakan rumus untuk mencari financial performance tersebut dengan menggunakan laba bersih dibagi dengan total aset dengan pengukuran skala berupa rasio. Selanjutnya untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana proses tabulasi data, cara menghitung antar variabel, serta dari mana data tersebut diperoleh. Saya juga memberikan contoh salah satu perusahaan itu menggunakan perusahaan BCA pada tahun 2024. Jadi pada variabel pertama, yaitu Dewan Direksi ini, pengukurannya itu dilakukan dengan menghitung jumlah anggota Dewan Direksi dalam 1 tahun penelitian.
Jadi data ini diperoleh dari laporan tahunan, tepatnya pada bagian Good Corporate Governance atau pada bagian profil Dewan Direksi. Jadi di sini ada contoh perusahaan BCA itu mengungkapkan Dewan Direksinya itu adalah sebesar 12. Untuk selanjutnya itu ada variabel komite audit yang dimana perhitungannya itu sama dengan perhitungan jumlah anggota komite audit. Data ini diperoleh pada bagian komite audit dalam bab corporate governance juga. Jadi jika pada laporan BCA-nya itu di tahun 2024 tercatat sejumlah 3 anggota komite audit, maka angka yang kami masukkan itu juga sebesar atau 4 komite audit. Selanjutnya pada bagian CSR itu kami menggunakan dihitung menggunakan CSR Disclosure Index, yaitu tingkat pengungkapan item CSR berdasarkan pedoman GRI. Yang kami pakai adalah pedoman standar 2021. Caranya itu adalah yang pertama kami menyusun daftar item CSR sejumlah 117 item, lalu kami memberikan skor 1 jika item perusahaan itu diungkapkan dan 0 jika item tidak diungkapkan. Lalu setelah itu kami menghitung jumlah CSR-nya menggunakan rumus jumlah item yang diungkapkan setiap perusahaan dibagi dengan jumlah item daftar CSR. Lalu, untuk daftar CSR ini diperoleh dari laporan keberlanjutan atau sustainability report, atau bisa juga dilihat pada bagian tanggung jawab sosial perusahaan di annual report. Setelah itu, pada bagian ukuran perusahaan ini digunakan menggunakan total aset yang kemudian akan dinaturalisasi menggunakan logaritma natural. Data dari total aset ini dapat ditemukan pada bagian laporan posisi keuangan atau neraca di bagian annual report. Selanjutnya, untuk financial performance ini kami mengukur menggunakan rasio rasio profitabilitas dengan return on asset yang dimana rumus yang digunakan itu adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Jadi, untuk laba bersih ini di, di, diperoleh dari laporan laba rugi dan jumlah aset ini diperoleh dari laporan posisi keuangan. Untuk contoh tabulasinya ini bisa kita lihat dengan me- menggabungkan antar periode yang kami gunakan yaitu 2021 sampai 2024, lalu kami memasukkan jumlah jumlah anggota Dewan Direksi, komite audit, lalu kemudian rasio atau perhitungan dari antar tiap tiap variabel. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dari olah data yang telah kami lakukan. Yang pertama ini adalah statistik deskriptif yang dimana dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviation tiap variabel. Jadi dapat diketahui bahwa Dewan Direksi ini memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimumnya adalah 12, meannya 6,63, dan standar deviationnya 2,466, yang dimana variasi jumlah Dewan Direksi ini tergolong sedang. Kemudian ada komite audit yang memiliki nilai minimum sebesar 2, maksimumnya adalah 8, dengan mean 4,24375, dan standar deviationnya sebesar 1,569. Jadi variasi jumlah komite audit ini juga tergolong sedang. Lalu kemudian ada CSR dengan memiliki nilai minimum sebesar 0,188, nilai maksimumnya sebesar 8,358, dengan mean sebesar 0,436198, dan standar deviationnya sebesar 1,427. Jadi perusahaan ini rata-rata mengungkapkan sebesar 43,6% dari indikator CSR. Lalu kita masuk ke size atau ukuran perusahaan yang memiliki nilai minimum sebesar
23,7336 dan nilai maksimumnya sebesar 36,64 dan memiliki mean sebesar 31,25 serta standar deviation-nya sebesar 2,519. Jadi ukuran perusahaan ini relatif besar dan tidak terlalu bervariasi. Yang terakhir itu ada ROA yang memiliki nilai minimum sebesar 0,00001, nilai maksimumnya sebesar 0,0442 dengan mean sebesar 0,014699 dan standar deviasinya sebesar 0,012, yang dimana profitabilitas rata-rata 1,47% itu dengan variasi antar perusahaan cukup tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Untuk uji normalitas sendiri ini dilihat dari nilai asumsi true-nya yang dimana jika lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data itu berdistribusi normal. Dari olah data yang telah kami lakukan, maka di sini kami memperoleh nilai asymmetric to Toilet yang kami peroleh itu sebesar 0,200 yang dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga kami simpulkan bahwa data yang kami peroleh ini berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan untuk melakukan uji lainnya. Setelah itu kita masuk ke uji multikolinearitas. Jadi di sini itu kita lihat dari tabel pada bagian collinearity statistik di bagian tolerance dan nilai VIF-nya yang dimana jika nilai tolerance-nya lebih dari 0,10 itu maka disimpulkan bahwa data itu tidak mengalami gejala multikolinearitas serta dilihat juga dari nilai VIF-nya jika kurang dari 10 maka juga dapat dikatakan bahwa hasil data itu tidak mengalami gejala multikolinearitas. Dari semua variabel yang telah kami uji, itu didapatkan nilai tolerance dan VIF-nya itu sesuai syarat dari yang telah ditentukan, sehingga dapat kami simpulkan bahwa data yang kami olah ini tidak mengalami gejala multikolinearitas dan nilai berada pada batas aman. Selanjutnya kita masuk kepada bagian uji heteroskedastisitas. Itu bisa kita lihat pada bagian nilai signya. Jika nilai signya itu lebih dari 0,05, maka em, uji ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Jadi bisa kita lihat untuk tiap variabel Dewan Direksi, Komite Audit, CSR, dan ukuran perusahaan itu memiliki nilai lebih dari 0,05 yang dapat kami simpulkan bahwa uji ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, untuk uji asumsi klasik yang terakhir itu adalah uji autokorelasi, yang dimana itu dilihat dari nilai Durbin-Watson-nya, itu diperoleh sebesar 2,047 yang berada dalam rentang eh, DU kurang dari DW, kurang dari 4, dikurang DU, yang diperoleh sebesar 1,78 itu DU-nya kurang dari 2,047 kurang dari 2,22. Untuk itu kami menyimpulkan bahwa olah data yang kami lakukan itu tidak mengalami gejala autokorelasi sehingga olah data ini bisa kami lanjutkan untuk bagian hipotesis. Selanjutnya kita masuk ke bagian regresi linear berganda yang dilihat pada konstanta dan item per variabel. Jadi nilai konstanta ini dilihat sebesar 0,045, yang dimana ROA perusahaan bernilai 0,045 ini ketika semua variabel independen bernilai 0. Setelah itu ada Dewan Direksi yang memiliki nilai sebesar 0,001, yang dimana jumlah Dewan Direksi ini lebih besar cenderung meningkatkan ROA. Setelah itu ada Komite Audit sebesar 0,003, yang dimana kinerja komite audit ini yang lebih efektif meningkatkan profitabilitas. Lalu yang keempat
ada CSR sebesar 0,024 yang dapat disimpulkan bahwa aktivitas CSR yang lebih tinggi itu dapat mendorong peningkatan ROA. Lalu yang terakhir ini ada size. Ini size bisa kita lihat bahwa dia sendiri memiliki nilai negatif sebesar negatif 0,002, sehingga ukuran perusahaan yang lebih besar ini cenderung menurunkan ROA. Kita masuk ke bagian uji hipotesis ini, dilihat dari nilai T-nya, di mana nilai T pada Dewan Direksi ini, jika lebih besar dari T-table, maka eh, uji hipotesis ini berpengaruh positif signifikan. Jadi untuk nilai T-table yang kami tentukan itu setelah dihitung sebesar 1,975. Jadi antar variabel seperti Dewan Direksi ini memiliki nilai T sebesar 3,644, di mana lebih besar dari T-table sebesar 1,975, yang artinya Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap ROA, sehingga semakin banyak Dewan Direksi, maka akan semakin tinggi kinerja keuangan, yang dimana itu mendukung hipotesis kami, sehingga hipotesis itu diterima. Lalu yang kedua itu ada komite audit yang memiliki nilai T-nya terhitung sebesar 6,162, yang dimana lebih besar dari T-table sebesar 1,975, sehingga komite audit ini berpengaruh positif terhadap ROA. Untuk itu, komite audit yang lebih banyak akan meningkatkan kinerja keuangan, sehingga hipotesis dua yang kami ajukan itu diterima. Lalu kemudian ada CSR yang memiliki nilai T hitung sebesar 4,540, di mana lebih besar dari 1,975, sehingga dapat kami simpulkan bahwa CSR ini berpengaruh positif terhadap ROA, dan semakin tinggi pengungkapan CSR, maka akan semakin baik kinerja keuangannya, sehingga eh, untuk hipotesis ketiga ini diterima. Setelah itu, yang terakhir ada size yang memiliki nilai T hitung sebesar minus 6,911, dengan T-table-nya yaitu 1,975. Untuk size atau ukuran perusahaan ini berpengaruh negatif terhadap ROA, yang dimana artinya itu ukuran perusahaan yang lebih besar ini cenderung menurunkan ROA, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 yang kami ajukan itu diterima. Selanjutnya kami melakukan uji koefisien determinasi, yang dimana dilihat dari nilai ajus R square, yaitu diperoleh sebesar 0,520, yang artinya melalui ini, melalui koefisien determinasi itu, model dapat menjelaskan 52 variasi return on asset melalui variabel Dewan Direksi, Komite Audit, CSR, dan ukuran perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 48% itu dipengaruhi faktor lain di luar model, seperti struktur pendanaan, efisiensi operasional, dan kondisi ekonomi makro. Berdasarkan hasil analisis data yang telah kami lakukan, maka diperoleh eh, 3 poin kesimpulan. Yang pertama itu adalah aspek corporate governance yang direpresentasikan oleh Dewan Direksi dan Komite Audit, serta pengungkapan CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank, khususnya ROA. Artinya, semakin baik tata kelola dan semakin tinggi tingkat pelaporan CSR, maka semakin baik pula profitabilitas bank. Yang kedua, ukuran perusahaan ternyata berpengaruh negatif terhadap ROA. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa bank yang berukuran besar belum tentu lebih menguntungkan, karena mereka menghadapi biaya operasional yang tinggi serta struktur organisasi yang lebih kompleks yang dapat menekankan kinerja keuangan. Dan yang ketiga ini adalah model penelitian mampu menjelaskan sekitar 52% variasi dalam ROA. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti penggunaan satu indikator kinerja keuangan, yaitu yang kami yaitu ROA,
Setelah itu, pengukuran CSR yang hanya menghitung jumlah indikator, lalu objek penelitian yang terbatas pada sektor perbankan, periode pasca pandemi, dan jumlah variabel independen yang masih sedikit. Untuk penelitian berikutnya, beberapa hal dapat dikembangkan. Yang pertama itu, indikator kinerja keuangan sebaiknya diperluas, tidak hanya menggunakan ROA, tapi bisa juga menggunakan ROE, NPM, BOPO, maupun CAR, agar hasil lebih komprehensif. Yang kedua itu, pengukuran CSR perlu memperhatikan kualitas pelaporan, misalnya menggunakan standar GRI secara keseluruhan atau pendekatan pendekatan ISG, sehingga hasilnya mencerminkan implementasi yang lebih nyata. Selain itu, variabel lain dalam tata kelola perusahaan seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ataupun komisaris independen itu juga dapat dimasukkan untuk memperkaya model analisis. Jadi penelitian selanjutnya ini juga disarankan memperluas periode observasi dan objek penelitian ke sektor perbankan. Dan yang terakhir itu penggunaan metode analisis yang lebih maju seperti regresi panel atau menggunakan software SAMPLS yang dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antar variabel. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.